Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Pada video kali ini, kita akan mencoba membahas tentang bukti Al-Quran bukanlah kitab dongeng. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, kita cari terlebih dahulu definisi atau arti dari dongeng. Dongeng merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa dan penuh khayalan, sehingga dianggap oleh masyarakat cerita tersebut tidak benar-benar terjadi. Sedangkan dongeng menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama kejadian zaman dahulu yang aneh-aneh. Mungkin ada yang beranggapan bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran merupakan sebuah dongeng orang-orang terdahulu. Tetapi hal tersebut sebenarnya sudah dibantah di dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 13-14, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka katakan itu telah menutupi hati mereka. Baiklah, kita akan membahas apakah ayat-ayat di dalam Al-Quran merupakan dongeng atau bukan, berdasarkan ilmu sastra. Karena dongeng merupakan sebuah karya sastra. Berikut beberapa ciri-ciri dari sebuah dongeng. 1. Dongeng ditulis dengan gaya penceritaan yang menggunakan sudut pandang atau point of view orang ketiga. Gaya penceritaan adalah cara penulis dalam menceritakan riwayat hidup tokoh yang ditulisnya. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan dirinya ketika membawakan cerita. Terdapat 4 jenis sudut pandang dalam cerita, yaitu sudut pandang orang pertama, menggunakan kata ganti aku atau kami. Saat menggunakan sudut pandang orang pertama, penulis seakan-akan menjadi tokoh dalam cerita tersebut. Penulis tersebut akan menjadi pusat kesadaran dari sebuah cerita. Sudut pandang orang kedua, menggunakan kata ganti orang kedua yaitu engkau, atau dalam bentuk jamak yaitu kalian. Sudut pandang orang kedua adalah cara penulis menceritakan cerita, seolah-olah penulis berbicara langsung dengan tokoh dalam ceritanya. Sudut pandang orang ketiga adalah kondisi di mana penulis meletakkan tokoh utama sebagai orang dengan kata ganti orang ketiga, yaitu dia, atau nama tokoh. Atau bisa juga dalam bentuk jamak, yaitu mereka. Dongeng hanya menggunakan sudut pandang orang ketiga, di mana penulis seolah-olah berada di luar cerita yang mengisahkan cerita tokoh utama kepada pembacanya. Jadi dalam dongeng hanya menggunakan kata ganti dia dan mereka. Tidak ada kata ganti aku, kami, kau, dan kalian. Sudut pandang campuran. Penulis suatu saat seolah-olah masuk dalam cerita, dan pada saat yang lain seolah-olah berada di luar cerita. Jika berdasarkan sudut pandang, Al-Quran tidak hanya menggunakan sudut pandang orang ketiga seperti dongeng, tetapi menggunakan sudut pandang campuran. Contohnya terdapat sudut pandang orang pertama di dalam Al-Quran. Pada Quran Surat At-Takwir ayat 15, aku bersumpah demi bintang-bintang. Quran Surat Al-Lail ayat 12, sesungguhnya kami yang memberi petunjuk.
Contoh sudut pandang orang kedua di dalam Al-Quran. Quran Surat An-Nashr ayat 2. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 64. Katakanlah, Allah yang menyelamatkan kalian dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan, namun kemudian kalian mempersekutukannya. Contoh sudut pandang orang ketiga di dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Kahfi ayat 86. Hingga ketika dia, Zulkarnain, telah sampai tempat dan waktu terbenam matahari. Dia, Zulkarnain, telah menemukannya, matahari, sedang terbenam dalam daerah atau pemandangan yang bercampur lumpur. Dekatnya matahari satu kaum. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, boleh jika engkau menyiksa, atau boleh jika engkau mengambil pada mereka kebaikan. Quran Surat Al-Quraish ayat 2. Kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Tentunya, penggunaan sudut pandang campuran pada Al-Quran akan menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Biasanya yang dipermasalahkan kata kami, yang merupakan sudut pandang orang pertama jamak. Mengenai hal ini memerlukan pembahasan khusus. Tetapi dalam perihal penggunaan sudut pandang, jelas terdapat perbedaan antara Al-Quran dengan dongeng. Karena Al-Quran menggunakan sudut pandang campuran, tidak seperti dongeng yang hanya menggunakan sudut pandang orang ketiga saja. 2. Alur cerita pada dongeng disajikan sederhana. Alur merupakan salah satu unsur intrinsik dalam sebuah cerita yang dibentuk dari tahapan peristiwa. Unsur intrinsik merupakan suatu unsur yang berperan langsung dalam pembentukan sebuah karya sastra. Terdapat 3 jenis alur cerita, yaitu alur cerita maju, alur cerita mundur, dan alur cerita campuran. Alur cerita maju menampilkan peristiwa secara runtut, mulai dari awal, tengah, sampai akhir. Sebuah cerita yang menggunakan alur maju mudah dipahami. Alur cerita yang sederhana dan mudah dipahami menggunakan alur cerita maju. Dongeng menggunakan alur cerita yang sederhana, berarti dongeng menggunakan alur cerita maju. Al-Quran tidak menggunakan alur cerita maju, karena baik pada surat Al-Fatihah, yaitu surat pembukaan, atau surat pertama di dalam Al-Quran, bahkan surat Al-Baqarah, yaitu surat kedua di dalam Al-Quran, tidak berurutan menceritakan awal mula penciptaan alam semesta. Dilanjutkan dengan penciptaan manusia, kisah para nabi, dan selanjutnya sampai akhir. Apakah ada masalah dengan alur cerita seperti ini? Tentu ilmu sastra tidak mempermasalahkannya. Karena dalam ilmu sastra juga terdapat alur cerita campuran. Jadi, berdasarkan alur cerita, Al-Quran bukan termasuk dongeng. 3. Di dalam dongeng, tidak diketahui siapa pengarangnya atau pembuatnya. Sedangkan Al-Quran merupakan wahyu dari Allah berdasarkan Quran Surat Al-Haqqah ayat 43. Ya, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. 4. Karakter tokoh di dalam dongeng tidak diuraikan secara rinci. Sedangkan karakter tokoh di dalam Al-Quran
diuraikan secara rinci. Misalkan karakter orang bertakwa. Terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 2-5. Itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada yang diturunkan kepadamu, dan yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Juga terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 133-134. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. 5. Tema dalam dongeng berkaitan dengan kejadian masa lalu. Sedangkan tema di dalam Al-Quran tidak hanya sebatas menceritakan kisah masa lalu, tetapi juga menceritakan kejadian yang akan datang. Misalkan pada Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi, maka seketika mereka bangun menunggu keputusan Allah. Sebagai kesimpulan, semua kisah dalam Al-Quran bukanlah dongeng, karena ciri-ciri dongeng tidak terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli yata'awalu Quran. Konten ini hanya berbagi ilmu. Maaf jika dalam pembahasannya masih banyak kekurangan dan terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, jiwa dan raga, juga menjadi pribadi yang lebih baik. Referensi ada di deskripsi. Silahkan kalau ada yang mau menulis komentar, saran atau kritik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.